Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Jamaah Formula Hati yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita bisa bersilaturahim lewat kajian online dan insya Allah kita akan membahas seputar fikih Ramadan. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, penuh berkah dan dipertemukan kembali oleh Allah dengan Ramadan 1443 Hijriah yang tinggal 61 hari lagi. Jadi 2 bulan lagi Ramadan akan tiba. Jadi sekali lagi kita berharap dan berdoa memohon kepada Allah sekali lagi kita diberi umur panjang, diberi kesehatan, rezeki yang lapang, yang luas, halalan thayyibah mubarakah. Ya, dan kita diketemukan lagi dengan Ramadan, tentu saja dengan satu tekad, dengan satu niat, Ramadan yang akan datang mudah-mudahan bisa lebih baik, berlipat-lipat dibanding Ramadan yang sudah kita lewati. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Qudwa hasanah kita, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, tentu saja kita semua umatnya yang sangat amat berharap nanti di Yaumul Jaza, di hari pembalasan, kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Ustadz, baik. Alhamdulillah, ini justru Ustadz Muhsinin yang sedang sakit. Semoga nanti bisa didoakan bersama ya Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Suara saya terdengar ya dengan jelas ya? Dengar Ustadz, Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk prolog atau pengantar ya, tentu saja kita sering mendengar kalimat hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Ya, sering banget kita di momen-momen pergantian tahun terutama, baik Masehi maupun Hijriah. Saya mengingatkan diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan kalimat tersebut tidak sekedar menjadi jargon, slogan yang bersifat temporer, insidental sewaktu-waktu, tapi benar-benar menjadi falsafah hidup. Nah ini nih, ya, nggak lama lagi kita akan melihat spanduk terpampang di mana-mana yang bunyinya beda-beda tapi maknanya sama, marhaban ya Ramadan. Ya. Tapi nanti seminggu sebelum Lebaran, spanduk marhaban ya Ramadan dia turun dia. Terus berganti dengan spanduk selamat menyambut Idul Fitri. Ya. Nanti di bulan haji spanduk Idul Fitri turun lagi, yang naik ya spanduk memberikan spirit support kepada calon-calon tamu Allah. Nah yang kayak begitu itu namanya jargon, slogan yang sesaat. Nah hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, itu harus jadi falsafah hidup. Harus kita gemakan, kita gaungkan setiap hari dan kita wujudkan. Bukan sekedar gaung, kita wujudkan. Nyata hari ini lebih baik dari kemarin. Harus dievaluasi. Kalau nggak ada evaluasi kan kita nggak tahu benar nggak hari ini kita udah lebih baik dari kemarin. Misal,
Oh iya, kemarin saya nggak duha. Berarti hari ini saya harus duha. Oh iya, kemarin saya tilawahnya cuma 4 halaman. Hari ini harus bisa 1 juz. Itu namanya falsafah hidup. Kalau nggak dievaluasi, kita begitu-begitu aja. Jadi evaluasi, mutabaah itu menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup setiap kita, individu maupun kolektif berjamaah. Ayatnya begitu jelas. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi setiap kita diperintah oleh Allah untuk selalu merancang, merencanakan, memprogram, ya, apa yang akan kita kerjakan bulan besok, tahun besok. Rencananya, ya, tujuannya supaya ke depan memang lebih baik. Ya, jadi ke depan kita lebih baik apa enggak? Ke depan kita ingin seperti apa? Itu sepenuhnya Allah serahkan kepada kita. Surah 13 ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mau merubah dan menentukan, ya, masa depannya sendiri. Jadi Allah memberikan ruang begitu luas. Masa depan kalian kepengen seperti apa? Kata Allah, terserah kalian. Jadi memprogram, memplanning, merencanakan itu domain kita. Nggak usah berpikir hasil. Karena hasil adalah domain Allah. Ya, nggak usah berpikir hasil. Karena pahala yang Allah janjikan tidak dikaitkan dengan hasil, melainkan dikaitkan dengan amal. Ya, jadi kita nggak akan ketemu satu ayat pun Allah mengatakan pahala atas apa yang kamu hasilkan. Nggak ada. Semuanya maknanya, redaksinya beda-beda. Pahala, ganjaran, upah, surga atas apa yang kamu telah kerjakan. Jadi amal. Makanya mari kita ikhtiar. Ikhtiar adalah amal. Ya, akhirnya seperti apa? Nggak usah terlalu risau. Insya Allah usaha kita tidak akan menyalahi hasil. Hasilnya segitu, ya mungkin karena usaha kita segitu, gitu. Kok saya dapatnya segini? Ya mungkin karena ikhtiar kita cuma segitu untuk pantas mendapat balasannya. Jadi full. Masa depan Ramadan kita lebih baik apa enggak? Kata Allah, terserah kalian. Ya. Jadi merencanakan, memplanning, memprogram hari esok, bulan besok, tahun besok, Ramadan besok akan lebih baik apa enggak? Sekali lagi, Allah mengatakan terserah kalian. Rasulullah aja kepengen hasil, ngotot, malah ditegur sama Allah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Tolong paman. Paman begitu besar jasanya, pengorbanannya kepadaku, baik sebelum aku jadi nabi dan rasul maupun setelahnya. Biar aku kelak bisa membalas kebaikan paman di hadapan Allah. Tolong paman. Ngotot Rasulullah. Ditegur oleh Allah di Al-Qasas surah 28 ayat 56. Kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, Muhammad. Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa kalimat, mana kalimat ini? Itu surah, ayat ya terjemahannya. Ya, surah 8 Al-Qasas ayat 56. Hidayah itu domain aku, domain kamu. Terus kerja, terus berdakwah, terus beramal. Nggak usah maksa-maksa aku untuk memberikan hidayah kepada orang yang aku nggak kehendaki. Suka-suka aku Muhammad hidayah akan aku berikan kepada siapa? Oh, Allah marah. Maafkan ya Allah, aku telah meminta kepadamu sesuatu yang tidak dasari ilmu. Ya. Jadi sekali lagi, hasil domain Allah. Kita ikhtiar, usaha yang maksimal, yang gigih. Insya Allah, kaidah umum, ya, usaha-usaha kita tidak akan menyalahi hasil. Ya, ya kalau ada yang meleset ya, mungkin kita evaluasi, kita renungkan apa penyebabnya. Kira-kira ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu prolog ya. Jadi ayat, saya mengutip 2 ayat tadi,
yang menjelaskan kepada kita bahwa merencanakan masa depan itu sepenuhnya Allah serahkan kepada kita. Surah 59, Al-Hasyr ayat 18, Surah Ar-Ra'du surah 13 ayat 11. Ya, yuk kita program Ramadan yang akan datang biar lebih baik dari Ramadan yang sudah kita lewati, entah berapa kali, berbeda-beda lah. Ya. Ada yang sudah sekian kali, usia kita, umur kita berbeda-beda, berarti kita sudah melampaui Ramadan sejak balik. Saya ngitungnya sejak balik, sejak kita wajib melaksanakan puasa, sholat, dan seterusnya, sampai hari ini sudah berapa kali kita melewati Ramadan. Benar nggak? Ya kan, jargon yang selama ini kita ucapkan nyata. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sangat amat populer terkait dengan Ramadan adalah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah melalui 3 ayat di Al-Baqarah 183, 185, 187. Ini lompat-lompat ya. Itu target Ramadan gamblang. Jadi harus dipahami target. Allah sudah menentukan target yang harus dicapai oleh setiap kita. Pertama, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bukan bertakwa, benar-benar bertakwa. Ya. Kalau bertakwa, mengklaim apa yang susah mengklaim. Ya. Ngomong sekali, nanti kita urai. Target kedua, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Semua pakai kata benar-benar. Ya. Lalu yang terakhir di 187, la'allahum yarsyudun, agar kalian menjadi orang yang selalu berpegang teguh dengan kebenaran. 186, mohon maaf. Ya, 183, 185, 186. Jadi la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Selalu berada dalam kebenaran. Kembali ke target pertama nih, ngomongin Ramadan. La'allakum tattaqun, bukan menjadi orang bertakwa. Ya, nih orang bertakwa. Siapa yang nggak bisa mengklaim ngomong cuman ini orang bertakwa? Mudah sekali. Ya, yang susah itu menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Seseorang kena tilang di jalanan. Ya, apalagi kalau anak SMP belum punya SIM. Ya. Begitu kena tilang banyak yang nangis. Ya. Sambil nangis ngomong terbata-bata, "Jangan ditilang aku, Pak Polisi, aku mau sekolah, ntar aku kesiangan. Gak usah khawatir, ini motor aku." Gampang kan? Ini motorku. Gampang sekali. Ya. Siapa saja bisa. Anak SD juga bisa. Ini motorku. Gampang banget. Tapi yang namanya petugas aparat kan tidak serta-merta dia ngomong motorku terus percaya. Ya. Pasti akan diminta dokumen-dokumen yang menjelaskan bahwa dia pemilik motor yang sebenarnya. Apa kata petugas di pinggir jalan? Mana SIM? Nggak punya. Mana STNK? Nggak punya. Mana BPKB? Nggak punya. 3 hal ditanya nggak ada. Kalau saya jadi petugas juga saya sita itu motor. Maksudnya saya tilang. Dia ngaku pemilik motor, tapi ditanya dokumen penting, KTP nggak punya, STNK nggak punya, SIM nggak punya, apalagi PPK nggak punya. Berarti bukan pemilik dia mah. Gitu. Nah, jadi sekali lagi jangan lupa, setiap Ramadan ke Ramadan tuh ketakwaan kita harus semakin hebat. Ya. Jadi kriteria-kriteria takwa, muasofat, karakteristik takwa yang disebut di berbagai surah, berbagai ayat, mari kita coba lekatkan dalam diri kita.
Ya. Hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Kayak apa karakter bertakwa? Ada 5, 6, 7 poin di ayat itu. Alladzina yu'minuna wa yuqimuna shalah, dan seterusnya. Ya. Wa yuqimu sholat, mendirikan sholat. Bukan melaksanakan sholat ternyata. Nah, selama ini kita melaksanakan atau mendirikan. Sholat di rumah terus tiap hari, tiap waktu sah nggak? Sah. Sholat sendirian terus sah nggak? Sah. Sholat nggak pernah ke masjid sah nggak? Sah. Jam segini baru sholat subuh sah nggak? Sah. Itu melaksanakan, sekedar gugurin kewajiban. Kalau mendirikan, pergilah ke masjid, pergilah berjamaah, belajarlah sholat yang khusyuk, nggak selalu terburu-buru. Itu namanya mendirikan. Itu beda. Ya. Sah kan sah, sholat di rumah? Iya salah. Sholat sendirian sah kan? Sah. Tidak sedikit di antara kita mengerjakan sholat cuman hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah dalam Al-Quran, diabadikan dalam surah Al-Hijr, surah 14 ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalat. Tuhan, aku akan meninggalkan sebagian keturunanku beranak pinak di tempat ini yang tandus, yang gersang, kerontang, kering, gak ada apa-apa. Lembah padahal. Ya. Jangankan datarannya, jangankan dataran tingginya, wadin, lembah saja kering kerontang. Cuman kelebihan lembah ini dekat Ka'bah, rumahmu yang begitu agung dan mulia. Apa yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah? Tuhan, walaupun aku meninggalkan keturunanku di sini yang akan berkembang biak untuk membangun peradaban di bawah naungan, di bawah panji la ilaha illallah ke depan, jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana liyuqimus sholat. Nabi Ibrahim, bahkan semua para nabi, tidak ada yang berdoa, jadikan aku, keturunanku menjadi orang yang melaksanakan sholat. Jadikan aku dan keturunanku menjadi orang yang sekedar menggugurkan kewajiban. Gak ada. Semuanya mintanya menjadi orang yang mendirikan sholat. Oh, ternyata membangun sebuah peradaban besar itu dimulai dari memperkuat amal-amal individu. Simbolnya sholat. Ya, duha kita kayak apa? Qiyamul lail kita kayak apa? Qobliyah, ba'diyah kita kayak apa? Jadi amal individu melekat dalam diri kita. Oh, jadi kalau kita mendirikan sholat berarti kita sedang ikut berpartisipasi, dengan ikut andil, sedang berkontribusi untuk membangun peradaban Islam yang gemilang ke masa depan. Masya Allah, luar biasa. Ya, semua para nabi, ya. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Jadikan aku menjadi orang yang mendirikan sholat termasuk keturunanku nanti, ya Allah. Nah, jadi evaluasi itu sholat kita selama ini melaksanakan mendirikan. Gak pernah ke masjid. Ya. Sholat diulur-ulur. Sah nggak sholat subuh jam segini? Sah. Sholat subuh jam 7 aja sah. Qadha sah. Tapi itu bukan mendirikan. Itu cuma sekedar gugurin kewajiban. Sholat keburu-buru sah nggak? Sah. Sholat nggak khusus sah nggak? Sah. Gugur doang kewajibannya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, la'allakum tattaqun. Mari kita tegas. Kenapa Ustaz kok baru dengar nih kayaknya, mohon maaf ya, orang-orang mengartikan la'allakum tattaqun menjadi orang yang bertakwa. Kok Ustaz ada kata benar-benar? Karena ada kalimat takwa di dalam Al-Quran yang menggunakan penekanan. Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Berarti setiap kalimat takwa di dalam Al-Quran itu harus ada kalimat haqqa tuqatih maknanya. Nggak perlu menambah lafaz. Jadi bukan menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang benar-benar bertakwa itu yang Allah mau. Itu yang Allah inginkan. Berat ya Ustaz? Iyalah. Tapi harus terus kita pelajari.
Ya, jadi saya tidak hanya sekedar ngomong puasa lah, ya. Karena puasa itu di bawahnya sholat, tapi ingin secara keseluruhan meningkat gitu ya. Ntar puasanya luar biasa, terus sholatnya abe, ya percuma juga. Nah, jadi sekali lagi dimulai dari rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ya, jadi kita lekatkan amal individu. Gimana caranya Pak Ustadz supaya amal-amal individu? Maksudnya apa sih Ustadz amal individu? Amal yang harus dikerjakan oleh diri kita dan nggak bisa diwakilkan. Ayah, aku lagi ngantuk, wakilin tahajud ya. Mana bisa? Ayah, aku nih lapar mulu hawanya, padahal pengen puasa Senin Kemis. Kodoin ya, gantiin ya. Nggak bisa. Saya lagi males mak surat nih, tolong gantiin ya. Nggak bisa. Jadi amal-amal infirodi, amal-amal individu sekali lagi adalah amal yang nggak bisa digantikan oleh orang lain. Amal yang mesti kita yang ngejalanin sendiri. Nah, itu harus melekat dalam diri kita ya Bapak Ibu. Yang lakum tatakun. Jadi ketika ditanya KTP mana? Nih. SNK mana? Nih. SIM mana? Nih. Polisi juga kan langsung. Terima kasih. Ya, silakan lanjutkan perjalanan. Kenapa nggak ditilang? Karena dengan 3 dokumen cukup membuktikan bahwa Anda pemilik yang sah. Ada kriteria berarti kalau benar-benar bertakwa. Ya, Ali Imran 133 sampai 135 disebutkan lagi, ditambahkan lagi kriteria bertakwa. Ya, surga yang seluasnya langit dan bumi akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar bertakwa dengan kriteria 1, 2, 3, 4. Melekat nggak dalam diri kita? Ada nggak dalam diri kita? Itu semuanya muasofat, karakter, harus namanya karakter ya. Karakter kan melekat berarti. Ya, kadang tilawah, kadang enggak, kadang tahajud, kadang enggak, kadang duha, kadang enggak. Oh, berarti nilai-nilai infirodi, ya nilai-nilai Islam yang sifatnya harus dijalankan secara individu masih apa namanya? Timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Haqqa tuqatihi, apa maknanya yang dikatakan sebenar-benar takwa? Imam Muhammad Al-Hajjar menjelaskan ada 3 hal Bapak Ibu. Nanti ini bisa jadi apa namanya? Pedoman gitu. Sebenar-benar puasa itu gimana gitu ya. Haqqa tuqatihi maknanya yang pertama ayyuta'a fala yuqsa. Ya la'allakum tattaqun. Allah ditaati dan jangan dimaksiati. Ya, taat kepada Allah yang loyal, yang total dan jangan berbuat maksiat. Oh, berarti kalau puasa mata kita jangan melihat yang enggak ya iyalah. Puasanya sah dong kalau melihat nonton bioskop, nonton drakor, sah nggak puasa? Sah. Gugur kewajiban, dapat pahala. Allahu a'lam bishawab. Ya, makanya Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Masa sih ini jadi tawhid terus gitu ya. Puasa awam ya puasa kebanyakan, yang penting nggak makan, yang penting nggak minum. Mata melihat apa, kuping dengar apa, mulutnya ngomong apa, hatinya ngerentek apa, sama sekali nggak dijaga. Ya gugur kewajiban, tapi nggak dapat pahala. Rasulullah mengatakan banyak banget orang yang berpuasa, tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar sama dahaga doang. No. Rasulullah nggak bilang batal puasanya, sah, gugur, nggak harus kodok. Tapi kata Nabi, dia nggak dapat ganjaran apa-apa kecuali cuma lapar sama dahaga doang. Ya Allah, 30 hari masa cuma lapar sama dahaga doang. Ya kalau begitu naiklah ke level khusus. Ya, matanya puasa, lihat yang baik-baik. Kupingnya puasa, dengar yang baik-baik. Mulutnya puasa, jangan ngomong kecuali yang baik. Ya, kata Imam Nawawi, kalau omongan kita masih punya kemungkinan separuh baik, separuh benar, separuh baik, separuh buruk. Kata Imam Nawawi, berarti Nabi lebih baik diam. Jadi kapan kita ngomong? Idza dhaharat maslahat. Ya, ketika sudah nampak jelas yang diucapkan bakal memberikan manfaat, ngomong. Nampak jelas.
Kira-kira yang mau diomongin masih 50-50. Manfaat apa madarat ya? Manfaat madarat. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ghibah? Ya. Baru kemarin banget saya membahas tentang ghibah dan menjaga lisan dengan warga Beji. Ada 320 kemarin pesertanya. Ya. Itu mau jelang puasa yang dibahas ghibah dan menjaga lisan. Ya, kita bedah itu Riyadhus Shalihin bab ghibah, bab yang ghibah yang dibolehkan dan seterusnya. Jadi ternyata kata Al-Ghazali, kata Imam An-Nawawi, kalau kita ngomong ya tabayyan nyata antara benar dan salah masih 50-50, Imam Nawawi mengutip hadis ya falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik atau diam. Oh, jadi kita ngomong tuh kalau udah nyata banget baiknya. Kalau belum nyata baiknya, lebih baik diam. Tapi ada baiknya. Terus ada madaratnya nggak? Ada. Diem. Masa. Ya. Ini bulan puasa, tapi di depan TV melulu. Target 1 kali aja nggak hatam. Atau tadi 1 kali hatam, tapi udah berapa puluh tahun cuma 1 kali terus hatamnya. Ya nggak ningkat lah. Terus mana dong hari ini lebih baik dari kemarin? Nah, itu nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ikhtiar bareng-bareng saling mengingatkan ya. Kemarin hatam berapa kali? 2 kali ya, Bapak Ibu. Nah, Ramadan sekarang minimal 3 kali. Gitu dong, 10 hari hatam. 10 hari hatam. 10 hari hatam. Tahun kemarin tarawihnya full nggak? Kurang 5. Sekarang jangan abai, artinya jangan ditinggalkan. Full tarawih. Ya. Kemarin ada infak nggak? Kadang infak, kadang enggak. Ya, lihat tromol kalau sudah mulai hari ke-10. Kenceng banget larinya tromol. Jadi infak itu masih minggu. Ya, dengan jumlah yang menurun. Begitu mulai 10 hari kedua, 10 hari ketiga, apalagi udah hanya dikit, itu kotak amal di masjid larinya kenceng bener. Sprint. Nah, jadi banyak ya. Kita nggak usah mengevaluasi orang lain lah. Kita evaluasi diri kita. Jadi Allah kita taati dan jangan dimaksiatin. Ya. Sekali lagi, ya karena Allah udah baik banget, nggak malu apa? Nggak usah ngomongin neraka. Kita berbuat nggak baik kepada seseorang yang baik banget kan nggak enak. Masa sih? Ya. Anda bekerja di sebuah perusahaan, gajinya sebulan 50 juta, terus datang kesiangan kepergok sama direktur. Gimana rasanya? Digaji 50 juta, dapat fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, biaya pendidikan anak, datang kesiangan, kepergok direktur lagi, malu. Nggak usah ngomongin di SP1, SP2, malu. Ya Allah, 50 juta aja, malu kita kalau nggak baik sama yang berbuat baik. Ya, ada orang datang ke rumah Anda, bawa koper, nggak tahu siapa dia. Tolong Pak Haji, Bu Haja, saya datang dari tempat yang jauh. Keluarga saya lagi di rumah sakit membutuhkan ginjal. Barangkali ada warga di lingkungan Bapak yang mau jual ginjal dua-duanya. Ini saya dibawain uang 2 miliar nih. Kali aja ada yang mau jual ginjal nih di warga di sini, atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang mau jual ginjalnya nih, uang tunai 2 miliar. Pertanyaan saya, Anda mau jual ginjal Anda dua-duanya 2 miliar dengan 1 ginjal 1 miliar mau dijual? Mati dong tadi, ya benar. Kalau 1 ginjal mungkin masih hidup. Kalau 2 ginjal matilah. Gimana nyuci darahnya? Buat apa 2 miliar saya mati? Kan gitu akhirnya. Berarti kalau ginjal kita 2 miliar nggak dikasih, pertanyaannya nilai ginjal kita berapa? Ya aku yakin di atas 2 miliar. Nggak pernah nanya, yang ngasih ginjal siapa? Ketemulah jawabannya, Allah. Nggak malu kita berbuat maksiat sama Allah yang maha baik. Baru main ginjal, belum jantung, belum paru, belum hati, belum mata, belum telinga, belum gigi, belum lidah, belum otak, belum batok kepala, belum organ yang lain. Berapa nilainya? Tidak ada yang paling baik kepada kita
sebaik kebaikan Allah. Bernafas pakai oksigen. Kalau nggak ada oksigen mati kita. Nggak percaya? Sok nyelam di air. 10 menit, jangan nongol. Tak tungguin nanti. Ketika nongol setelah nyelam 10 menit masih hidup, enggak. Kenapa ya Ustaz? Lemes. Iyalah di dalam air nggak ada oksigen. Nah, itu penyelam pada hidup. Iyalah gendong oksigen. Bapak Ibu tahu, oksigen itu yang kita butuhkan sehari, semalam 24 jam itu 2000 liter jemaah. 2000 liter. Ya, bisa tahu. Pernah ceramah di rumah sakit Angkatan Laut bulanan kuliah duha. Ya. Ternyata diajak keliling untuk mendoain pasien kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP. VIP yang saya astagfirullah, ruangannya gede banget satu orang, ternyata pasien gagal jantung. Pak Ustadz, kami pihak rumah sakit cuman bisa ikhtiar, bisa berdoa. Kami tetap yakin bahwa yang Maha Penyembuh itu Allah. Buktinya apa? Yang ke rumah sakit tambah parah ya ada, yang ke rumah sakit juga mati ya ada. Jadi kami yakin yang Maha Penyembuh Allah. Bantu doa Pak Ustadz agar pasien yang sedang kami rawat di sini kelas 1, kelas 2, kelas 3 VIP disembuhkan oleh Allah. Di berbagai kelas Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sampai ketemu pasien VIP yang ruangannya besar, hanya seorang diri, selangnya di mana-mana. Ternyata dia pasien gagal jantung. Sudah 6 bulan belum sadar. Saya nanya itu selang apa aja dok? Kepala rumah sakit yang saya tanya nggak tanggung-tanggung. Karena saya dibawa ke rumah, ya ke ruang kepala kantor kepala rumah sakitnya. Karumkit. Yaitu salah satunya selang bernafas Pak Ustadz. Nafasnya pakai apa? Sama kita orang sehat, pakai oksigen juga. Tapi karena udah nggak bisa dari mulut, nggak bisa dari hidung, maka dirobeklah di leher di sini nih, taruhin selang. Ya Allah. Nggak bisa BAB normal, dibelah perutnya. Nggak bisa kencing normal, kemaluannya dimasukin ke teter. Ya Allah. Miris saya. Melihat, jangankan saya, kepala rumah sakitnya nggak masuk. Hanya dokter yang mengani yang masuk. Ya, ternyata apa? Oksigen bayar. Saking nggak ngertinya saya dunia medis, nanya apa adanya banget. Ya pokoknya di rumah sakit mah nggak ada yang gratis Pak Ustadz, semuanya harus dibayar. Apa keluarganya, apa anaknya, apa kantornya, apa temannya, terserah. Yang penting mau dibayar. Masya Allah. Nafas harus dibayar dok. Ya mau nggak mau. Ya terus gimana? Ya kan diliterin Pak Ustadz. Hah? Oksigen pakai literan? Iya. Berapa tuh seliter? 25.000. Terus butuh berapa tuh sehari semalam? 2.000 liter. Ayo kaliin. Oksigen yang kita seliter harganya 25.000 dan yang kita hirup 24 jam tidur aja kita menghirup oksigen. Gratis. Dari siapa? Nenek moyang. Dari Allah. Kurang apa baiknya? Oksigen doang dong. Itu selang nitrogen tuh Ustaz. Nggak bisa oksigen doang. Pedes katanya. Mesti campur nitrogen biar enak disedot, halus. Berapa nitrogen? 11.000 liter. Hah? Kaget saya. Hah? Oksigen 2.000 liter, nitrogennya lebih banyak. 11.000 liter. Tapi murah nitrogen Pak Ustaz. Berapa? 10.000. Ya Allah. Ya murah tapi 11.000 liter. Tak hitung-hitung nitrogen sama oksigen ya, dengan harga segitu. Itu 1 bulan dia harus mengeluarkan uang 5,6 miliar untuk membayar oksigen sama nitrogen. Dia di rumah sakit sudah 6 bulan. Berapa? Belum biaya obat, nginep, perawatan, dokter. Siapa yang ngasih oksigen? Allah. Nitrogen. Allah. Nggak malu berbuat maksiat. Nggak usah ngomongin neraka dulu. Jadi orang yang ngerenungin nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya nggak ngomongin neraka juga takut sendiri, udah keduluan malu. Malu. Allah baik banget. Baik banget. Ada yang mau jual jantungnya 2 miliar. Mati dong tadi. Iyalah, buat apa 2 miliar kita mati nggak bisa dinikmatin. Udah, segitu doang. Iya Ustaz. Dangkal dong.
Ketika kita mati, yang tidak bisa dinikmatin lagi bukan hanya 2 miliar, seluruh kenikmatan hidup juga putus. Mendingan saya balikin 2 miliar ngapain? Mendingan saya hidup dengan jantung yang sehat. Karena dengan hidup pagi-pagi jam segini nih, sarapan lontong sayur 5.000 perak ya enak. Jam segini ngopi 3.000 ya enak. Yang membuat dunia enak, nikmat, menyenangkan tuh karena kita hidup. Ketika nyawa kita dicabut oleh Allah, seluruh kenikmatan, keenakan, kesenangan dunia itu lenyap seketika. Nggak pernah nanya yang ngasih hidup siapa? Allah. Berarti nilai hidup kita sehari itu lebih 1 miliar. Kan? Nih 1 miliar nih, tembak mati. Enggak lah. Oh, berarti nilai hidup sehari itu lebih mahal dari 1 miliar. Nggak pernah ngitung kita, setahun 360 hari. Kalau hari ini umur kita udah 50 tahun, berapa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat hidup? Nggak bisa ngitung kita. Nggak malu kita berbuat maksiat. Nggak malu kita berbuat dosa. Terlalu. Dikasih 50 juta, datang ke siang aja malu banget sama bos. 50 juta doang. Dan langka, siapa di antara kita yang sebulan 50 juta? Nggak ada. UMR lah, 5, 6, 7. Segitu. Itu aja udah disiplin banget, taat banget sama perusahaan di mana kita bekerja. Bagaimana dengan Allah yang maha pemberikan segala-galanya kita? Takwa. Makin taat kepada Allah dan makin jauh dari apa yang disebut maksiat dan dosa. Satu. Yang kedua, haqqa tuqatih itu apa maknanya? Ya. Ayyushkara fala yukfar. Disyukuri nikmatnya, jangan diingkari. Ya. Nikmatnya disyukuri dan jangan diingkari. Disyukuri, digunakan di jalan yang baik. Ya. Hakikat syukur begitu. Ya, terima kasih itu jangan sambil berbuat maksiat dan dosa. Emang ada orang syukur tapi jatuhnya perbuatan maksiat. Lihat aja ke 17 Agustus. Katanya lagi syukuran kemerdekaan. Tapi saya nggak nerusin kalimat tapinya ya. Ya, pakaiannya, hiburannya, semuanya berpenampilan serba seronok. Katanya syukuran. Padahal hakikat syukur itu kan tidak mau menyakiti yang memberi. Artinya tidak mau berbuat dosa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, hakikat takwa, haqqa tuqatih adalah ayyudhkar fala yunsa. Selalu diingat, jangan dilupakan. Banyak berzikir kepada Allah. Mau makan, Allahumma barik lana ila akhirih. Mau tidur, bismika rabbi Allahumma ahya wa am. Bangun tidur, alhamdulillahillah. Mau pergi, bismillah tawakkaltu ala Allah. Semua dalam keadaan apapun kita selalu mengingat Allah. Emang apa untungnya kita mengingat Allah? Biar merasakan muraqabah. Ya, biar merasakan Allah selalu membersamai kita. Lagi-lagi poin ini juga akan mencegah diri kita untuk berbuat yang enggak. Karena Allah selalu ada di hati kita, ada di mulut kita, ada di mata kita, ada di telinga kita. Ya, ditaati, jangan dimaksiati. Nikmatnya disyukuri, jangan disalahgunakan. Allah selalu diingat. Ya, jangan pernah dilupakan. Tetangga asal hari Minggu, hari Sabtu ada aja yang dibagikan ke rumah kita. Ada kue, ada buah. Ya, Sabtu Minggu nganterin makanan lagi, buah-buahan lagi. Nganterin urap, nganterin tumis, nganterin apa. Tiap satu minggu. Kira-kira kalau kita ketemu orang banyak, pasti kita akan cerita. Saya punya tetangga, Masya Allah baik banget. Cuman nganterin seminggu, sekali aja kita ceritain kemana-mana tetangga kita. Saya ingat punya dosen banyak, tapi yang setiap bulan, setiap gajian, bagi-bagi gajinya kepada kami mahasiswa cuma satu. Syekh Abdurrahim Tohan. Orang Syria. Ya. Mohon maaf ya, mana istrinya 4, anaknya 19, tapi tiap bulan gajian, kami dapat beasiswa. Yang udah pada nikah, dikasih tambahan sama dia, hadiah. Masya Allah. Jadi memotivasi yang belum nikah, jadi mau pada nikah. Berapa? Ya nggak sebesar uang mukafaah ya, uang uang saku beasiswa kami, saya dan teman-teman. Tapi nilainya 200
itu tahun 90, belum 90, tahun 87, 88, 89. Ingat terus sampai sekarang nih dosen satu-satunya, ya Allah, mana istrinya banyak, anaknya 19. Tapi kok baik banget sama kita. Cerita, Syekh Abdul Rahim Toha, mudah-mudahan beliau masih hidup, ya udah lama banget nggak ketemu. Soleh banget. Pokoknya 10 menit sebelum adzan udah duduk di saf yang paling depan. Anak yang pertama 19 tahun kala itu namanya Hamzah, kemanapun bapaknya ngomong dia bawa rekaman. Ilmu semua. Ya. Daging semua, kalau pakai bahasa orang sekarang, ngomongnya daging semua. Masya Allah. Ya apa, Al-Quran, nama-nama kitab, ya, halaman, sekian, aduh ya Allah. Karena yang terus tuh. Nah, baru manusia. Bagaimana Allah? Pemberian Allah kepada kita nggak ada putusnya, Bapak Ibu. Orang tua kita baik, iya. Kita menganggap baik karena pemberiannya. Ternyata pemberian orang tua kita putus. Begitu kita nikah, pengen rumah, soalnya beli sendiri. Pengen mobil, soalnya beli sendiri. Putus. Guru baik banget, iya. 6 tahun membersamai kita SD. Tapi putus begitu kita masuk SMP. 3 tahun putus begitu masuk SMA. Yang diberikan oleh manusia putus. Yang diberikan oleh kantor putus, pensiun, kasih pesangon, selesai. Yang pemberiannya nggak pernah ada putusnya adalah Allah. Lagi diem, lagi tidur, istirahat, nikmat Allah ngalir terus. Kapan kita berhenti ngirup oksigen? Lagi tidur, nggak berasa, nikmat ngalir oksigen. Ya, nggak ada putusnya. Iya, kalau kita orang yang beramal saleh nanti dalam kubur ngalir lagi. Kalau kita orang yang beriman dan beramal soleh, putus di dunia, putus nikmat kubur, nanti dialihkan, diganti oleh Allah dengan nikmat surgawi. Jadi siapa yang paling baik pada kita? Allah. Maka Allah mengatakan di surah Al-Qasas ayat 78, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik kamu kepada Allah dengan taat yang total, sebagaimana Allah sudah lebih dahulu berbuat baik kepada dirimu. Jadi ketika Allah nyuruh kita taat, beribadah, Allah sudah lebih dahulu memberikan sesuatu kepada kita. Hidup sudah diberikan. Kalau kamu nggak mau nyembah aku tak cabut nyawanya. Nyembahlah semuanya. Takut mati bang kita. Ya. Jadi tidak ada yang paling baik pada diri kita sebaik kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini pedoman ya. Jadi sebenarnya kalau kita udah paham pedoman ini, ya kita insya Allah. Ya, jadi nggak mungkin kita akan lebih baik Ramadan ke Ramadan kalau kita nggak buat program, planning, rencana. Dan program rencana sekali lagi semuanya diserahkan oleh Allah kepada kita. Ya, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang semuanya akan lebih baik nyata. Ya, mari kita saling mengingatkan, bikinlah program individu dan bikin pula program FHI secara kolektif. Mau apa nih bulan Ramadan FHI? Itu kira-kira ya. Baik, Bapak Ibu, ini target Ramadan saya cuma bahas satu aja ya, mukadimah, la'alakum tashkurun, ya besok-besok lagi lah. La'alahum yarsudun, besok-besok lagi. Mudah-mudahan nih Silaturahim kita membawa berkah, membawa manfaat, kebaikan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran, atas atensinya. Mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, masih ada waktu untuk tanya jawab. Masya Allah, kita banyak bermuhasabah bersama ya Ustadz. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya apa yang dimaksud dengan sholat hadiah atau litasinil kober atau usni? Bagaimana pelaksanaannya Ustadz? Mohon penjelasan. Syukron Ustadz. Mohon maaf bisa diulang. Baik, ini terkait dengan sholat hadiah atau litanisil kobri atau usni. Ini bagaimana pelaksanaannya Ustadz? Oh, sholat hadiah gitu ya? Betul Ustadz. Ini ya, ini agak panjang ini. Sholat, saya ini agak mundur dulu, agak jauh di situ. Sholat yang harus diqodho, yang harus dibayar. Ya, dasar dari Rasulullah itu 2.
Yang pertama, karena ketiduran. Yang kedua, karena lupa. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Ya, ini ada praktiknya juga. Barang siapa yang ketiduran, lalu ia meninggalkan sholat. Entah 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu, atau mungkin lebih. Aw nasiyaha, atau dia lupa sholat. Entah 1, entah 2, entah 3. Mungkin, ya mungkin aja. Maka hendaklah ia sholat ketika dia ingat. Ya, tidur nih dari ba'da isya, udah sholat isya. Ya, subuh lewat, duhur lewat, bangun maghrib. Berarti subuh, duhur, asar kelewat. Kata Rasulullah, kalau dia ingat belum sholat, maka kerjakan saat itu juga. Jadi teorinya, tekniknya mengerjakannya gimana tuh? 3 waktu. Habis sholat maghrib, kerjakan subuh urutan. Kerjakan duhur, kerjakan asar. Jangan menunggu subuh di waktu subuh, duhur di waktu duhur, asar di waktu asar. Kenapa? Namanya bayar. Kalau kita bayarnya diurut, duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, kalau umur kita nyampe, kalau enggak, mati, maka kita punya utang sholat yang tertinggal karena kita ketiduran. Makanya mengqadha sholat, ya, membayar utang sholat, tidak harus sholat duhur di duhur, sholat maghrib di maghrib, sholat asar di asar. Tidak. Kata Rasulullah, idza dzakaraha. Dia ingat belum sholat, sholat. Begitupun kalau dia lupa. Ya, lupa kok sehari semalam. Nggak mungkin. Ya, ini kan andai dia lupa. Entah sewaktu, entah 2 waktu. Kapan dia qadha bayar? Ya. Saat dia ingat belum sholat. Berapa waktu? 2 waktu. Kerjakan saat itu juga. Nggak usah nunggu esok. Takut umur kita nggak nyampe, ya, utangnya belum dibayar, kembali kepada Allah, mati bawa utang sholat. Terkait hadiah sholat, misal, ya, ibu saya meninggalkan sholat. Berapa hari? Kan koma tuh di rumah sakit 3 hari, Pak Ustadz. Oh, berarti 15 waktu. Ada hadis, man mata an sholatin, sholla anha waliyuha. Barang siapa yang mati meninggalkan sholat, maka hendaklah walinya atau ahli warisnya sholat. Ya, lagi, nggak punya akal, terus meninggal. Tapi kalau dia koma, pingsan, terus hidup lagi, normal lagi, maka yang membayar utangnya dia. Ya, yang bersangkutan. 3 hari nih ibu saya koma, Pak Ustadz, tapi hari kelima sadar. Ya dia sholat, dicicil. Ya, dicicil gimana? Secara teknis tadi bisa subuh di subuh, duhur di duhur, asar di asar. Tapi kalau semuanya bisa disegerakan, segerakan. Bisa sambil diri-diri, bisa sambil duduk-duduk, bisa sambil berbaring-berbaring. Gak ada masalah. Karena apa? Sholat boleh dikerjakan dalam segala posisi. Ya, saya pernah termasuk orang dekat dari kami, masih keluarga besar kami, yang merasa pakaiannya nggak bersih, merasa badannya nggak bersih, ntar aja deh sholatnya kalau udah pulang, kalau udah sehat. Nggak boleh begitu. Karena sholat bisa dikerjakan dalam segala posisi dan dalam keadaan darurat. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Tayamum aja. Sucikan. Kerjakan dengan apa adanya. Untuk apa? Sekali lagi, takut ajal datang. Ya saya termasuk yang mengingatkan. Ya nggak boleh. Boleh nggak nanti sholatnya sekalian aja kalau udah pulang dari rumah. Pulang dari rumah sakit. Nggak. Sekarang. Tapi kan nggak bisa diri duduk. Habis duduk berbaring. Saking pentingnya amalan yang bernama sholat harus dikerjakan dalam segala posisi dan dalam segala keadaan. Dalam Al-Quran An-Nisa 101, 102, 104 cerita perang. Ternyata di dalam perang aja yang sedang bergerilya, sholat harus tetap dijalankan. Ada musuh lari dulu, aman ruku. Ada musuh lagi, lari dulu, aman sujud. Artinya, yang namanya sholat dalam segala situasi dan kondisi harus dilakukan. Yang jadi krusial. Saya dulu udah balik, umur 12 tahun, laki-laki, atau 9 tahun perempuan udah haid. Sampai SMA nggak sholat. Haruskah dikodok? Pertanyaannya,
ninggalin sholatnya dulu sengaja. Kalau ninggalin sengaja, kenapa diqadha? Orang pingsan kan ninggalin sholat nggak sengaja. Orang tidur kan ninggalin sholat nggak sengaja. Orang lupa ninggalin sholat nggak sengaja. Nggak dosa ini mah. Tapi kalau ninggalin sholat sengaja, ya udah istighfar saja, bertobat kepada Allah. Ampuni Rabb, saya sejak balik dari SMP sampai kuliah nggak sholat. Mau diqadha sholat? Nggak bisa menurut jumhur para ulama. Karena apa? Yang namanya sholat itu ta'yin, tentukan, sebut. Niat sholat duhur, kok bilangnya dalam hati niat sholat asar, nggak sah sholatnya. Ya, niat sholat maghrib, kok dalam hati niatnya asar, nggak sah. Itu namanya ta'yin, menentukan. Makanya ketika kita meninggalkan sholat dari SMP sampai SMA, niat sholat duhur, tiap habis sholat duhur, niat sholat duhur. Pertanyaannya, duhur yang tahun berapa? Udah nggak ingat kan? Udah nggak bisa ta'yin lagi. Subuh yang tahun keberapa yang diqadha? Keder doang. Jadi gimana dong solusinya? Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Pengampun. Istighfar dan taubat nasuha. Jangan lakukan lagi hal-hal kayak gitu ke depan. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada hadis, ya kan, sholat boleh diganti mau berapapun jumlahnya, itu hadisnya mauquf. Mauquf itu terhenti, nggak sampai kepada Rasulullah, hanya sampai Abdullah bin Abbas, sahabat. Jadi hadis yang lebih kuat ya hadis yang barusan yang Rasulullah lakukan. Dalam segala kondisi lakukan sebisa-bisanya. Ya, bahkan sampai kedip mata, udah sholat duhur kedip mata. Ya, sampai kayak gitu. Artinya apa? Meninggalkan sholat yang dibayar itu lupa atau ketiduran. Yang disengaja, nggak ada. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja 2 hari, maka kau nggak ada. Coba dicari deh. Nggak ada. Jadi apalagi bertahun-tahun, udah susah ta'yinnya. Ya, ta'yin menentukan duhur yang mana, asar yang mana, ya udah keder kita. Ya, makanya istighfar saja. Ya, jadi kalau kita mau hadiah kepada ibu, kepada bapak, atau kepada orang yang kita hormati, kita cintai, hadiah pahala amal soleh apapun. Ya, kita sholat hajat, pahalanya dihadiahkan, bisa. Ya, kita sholat duha, pahalanya untuk bapak ibu kita, boleh. Kita sedekah, pahalanya untuk bapak ibu kita, boleh. Kita haji, kita umroh, dihadiahkan, atau kita membadalkan mereka, boleh. Masalah. Ya. Begitu mungkin ya, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Mungkin ada jamaah lain yang ingin bertanya pada Ustadz. Boleh raise hand ataupun bertanya langsung di kolom chat. Monggo silakan satu lagi ya. Silakan. Baik Ustadz. Baik. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi Ustadz. Ya. Mungkin saat ini kita bisa tutup bersama saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai di akhir kajian. Terima kasih kepada Ustadz Anwar Nasihin LC yang telah memberikan kajian pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk doa penutup kepada Ustadz Anwar Nasihin, dipersilakan Ustadz. Dipersilakan juga untuk mendoakan Ustadz Muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibi dunya waddin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adabil qabri, la ilaha illa anta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala khairi halqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.